Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang analisis koordinasi relay arus lebih dan penutup balik otomatis recloser pada penyulang Junerejo 20 kV gardu induk Sengkaling. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Pertama ada saya Del Parisi. Saya Radityo Yusuf. Saya Rafika Malia. Oke, lanjut. Pertama, salah satu metode yang dilakukan adalah koordinasi peralatan pengaman, terutama koordinasi pada saat terjadi gangguan hubung singkat, yaitu gangguan hubung singkat 3 fasa dan 2 fasa dengan memfungsikan relay arus lebih OCR, baik pada sisi masukan maupun penyulang sebagai pengaman cadangan serta penutup balik otomatis PBO atau recloser yang terletak pada penyulang 20 kV sebagai pengaman utama. Oke, lanjut. Pertama itu ada gangguan hubungan singkat. Gangguan hubungan singkat dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu hubung singkat simetris, hubung singkat asimetris. Gangguan ini akan mengakibatkan arus lebih pada fasa yang terganggu. Juga akan dapat mengakibatkan kenaikan tegangan pada fasa yang tidak terganggu dan dapat mengakibatkan arus yang jauh lebih besar daripada arus normal. Gangguan dapat diperkecil dengan cara pemeliharaannya. Perhitungan arus gangguan hubungan singkat dan adalah analisis suatu sistem tenaga pada saat dalam gangguan hubungan singkat, di mana nantinya akan diperoleh nilai besaran listrik yang dihasilkan sebagai akibat gangguan hubung singkat tersebut. Selanjutnya, untuk perhitungan impedansi. Perhitungan arus hubung singkat pada dari sistem 20 kV yang dipasok dari gardu induk seperti pada gambar 3 di bawah ini. Pertama, perhitungan impedansi sumber dengan rumus XE sama dengan kV kuadrat dibagi MVA sama dengan 20 kuadrat dibagi 150 sama dengan 2,667 ohm, di mana EX impedansi sumber, kV tegangan sisi primer trafo tenaga, dan MVA data hubung singkat di bus 150 kV. Yang kedua, perhitungan impedansi transformator. ZD sama dengan kV kuadrat dibagi MVA sama dengan 20 kuadrat dibagi 30 sama dengan 13,33 ohm, di mana ZB merupakan impedansi trafo tegangan pada 100%, kV kuadrat merupakan tegangan sisi sekunder trafo tenaga, dan MVA merupakan kapasitas daya trafo tenaga. Besarnya reaktansi trafo tenaga 1 di gardu induk adalah 12,5%. Agar dapat mengetahui besarnya nilai reaktansi urutan positif, negatif, dan reaktansi urutan 0 dalam ohm, maka perlu dihitung dulu besar nilai ohm pada 100%-nya. XT 100% sama dengan KV sisi bus 2 kuadrat dibagi MVA trafo, sama dengan 20 kuadrat dibagi 30, sama dengan 13,33 ohm. Yang pertama, nilai reaktansi urutan positif negatif. XT1 sama dengan XT2. XT sama dengan 12,5% dikalikan 13,3 sama dengan 1,6625 ohm. Kedua, nilai reaktansi urutan 0, XT0. XT0 sama dengan 3 kali XT, sama dengan 3 kali 1,6625 sama dengan 4,9875 ohm. 3. Perhitungan impedansi penyulang. Dalam melakukan perhitungan impedansi penyulang, contohnya pada penyulang yang memiliki satu buah recloser, maka perhitungan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian mulai dari GI hingga recloser dan dari recloser hingga ujung jaringan.
sehingga untuk impedansi penyulang dapat ditentukan. Saya lanjutkan. Sehingga untuk impedansi penyulang dapat ditentukan dengan menggunakan rumus urutan positif dan urutan negatif. Z1 sama dengan Z2 sama dengan panjang penyulang dikalikan Z1, di mana Z1 impedansi urutan positif, Z2 impedansi urutan negatif. Semuanya dalam satuan ohm. Terus selanjutnya urutan 0. Z0 sama dengan panjang penyulang kilometer dalam satuan kilometer dikalikan Z0, di mana Z0 di sini impedansi urutan 0 atau ohm. Terus impedansi ekuivalen jaringan urutan positif dan urutan negatif. Z1 ekuivalen sama dengan Z2 ekuivalen. Rumusnya yaitu Z1 ekuivalen sama dengan Z2 ekuivalen sama dengan N% dikalikan R1 jar ditambah J dikalikan XSC plus XT plus N% dikali X1 jar, di mana Z1 ekuivalen yaitu impedansi ekuivalen jaringan urutan positif satuannya ohm, Z2 ekuivalen impedansi ekuivalen jaringan urutan negatif satuannya ohm. Kemudian XC impedansi sumber sisi 20 kV, XT1 impedansi trafo tenaga urutan positif dan negatif, dan R1 jar di sini yaitu tahanan jaringan. Urutan 0, Z0 ekuivalen sama dengan 3Rn plus N persen dikalikan R0 jar ditambah J buka kurung XOT ditambah N% kalikan X0 jar, di mana Z0 ekuivalen merupakan impedansi ekuivalen jaringan 0, ZT0 merupakan impedansi trafo tenaga urutan 0, Rn merupakan tahanan tanah trafo tenaga, dan Z0 impedansi urutan 0 atau ohm. Lalu selanjutnya pada penutup balik otomatis atau recloser. Sebagian besar gangguan, 80-95%, pada jaringan distribusi dan transmisi adalah bersifat temporer sementara, berlangsung dari beberapa cycle sampai beberapa detik. Penyebab gangguan kebanyakan disebabkan oleh dahan ranting pohon yang mengenai saluran udara. Recloser merupakan suatu peralatan pengamanan arus lebih karena hubung singkat antara fasa dengan fasa atau fasa dengan tanah, di mana recloser ini memutuskan arus dan menutup kembali secara otomatis dengan selang waktu yang dapat diatur sesuai dengan setting interval recloser untuk membebaskan sistem dari gangguan yang bersifat temporer. Recloser memiliki fungsi hampir sama dengan circuit breaker, namun recloser dapat disetel untuk bekerja membuka dan menutup sesuai dan beberapa kali secara otomatis. Relay arus lebih. Proteksi arus lebih adalah proteksi terhadap perubahan parameter arus yang sangat besar dan terjadi pada waktu yang cepat yang disebabkan oleh hubung singkat. Prinsip relay arus lebih terdapat 3 macam karakteristik pengamannya, yaitu pertama ada relay arus lebih seketika, yang kedua ada relay arus lebih waktu tertentu, yang ketiga ada relay arus lebih berbanding terbalik. Relay arus lebih seketika atau moment instantaneous. Relay ini akan memberikan perintah trip pada circuit breaker pada saat terjadi gangguan hubung singkat dan besar arus hubung singkat IF mencapai arus settingnya. Setelan arus pada bagian sekunder yaitu menggunakan ini I instan sekunder sama dengan I instan per I set primer, dengan setelan arus instan sebagai berikut. Untuk setelan di sisi penyulang dengan
arus maksimum adalah trafo kapasitas 30 MVA maksimum 2,4 dikalikan IN trafo. Kemudian untuk setelan di sisi masukan 20 kV di setelan sebesar I instan dikalikan I instan sama dengan P dikalikan IN trafo. Nah, IN trafo sama dengan kVA per akar 3 dikalikan kVL line to line. Kemudian setelan arus pada bagian primer. I instan primer sama dengan I instan sekunder dikalikan I set primer. Untuk penyetelan waktu relay, arus lebih seketika di sisi penyulang berkisar antara 40 sampai dengan 100 mD. Relay arus lebih waktu tertentu atau definite time. Relay ini akan memberikan perintah trip pada circuit breaker pada saat terjadi gangguan hubung singkat, dan besar arus hubung singkat IF atau IF mencapai arus settingnya, dan jangka waktu kerja relay mulai pick up sampai relay kerja diperpanjang dengan waktu tertentu, tidak tergantung besarnya IF, untuk mengerjakan relay untuk bekerja. Kemudian relay arus lebih berbanding terbalik. Relay ini akan memberikan perintah trip pada circuit breaker pada saat terjadi gangguan hubung singkat, dan durasi waktu kerja relay mulai pick up sampai kerja relay diperpanjang berbanding terbalik. Penyetelan arus setelan relay arus lebih jenis inverse sebagai berikut. Ada dua, yaitu arus setelan primer dan arus setelan sekunder. Untuk arus setelan primer, IP sama dengan 1,05 dikalikan IN, di mana IP merupakan arus setelan pada bagian primer dan IN merupakan arus nominal peralatan. Kemudian arus setelan atau setting sekunder. IS sama dengan IP dikalikan 1 per rasio CT, di mana IS merupakan arus setelan pada bagian sekunder dan NCT perbandingan rasio trafo arus. Penyetelan time multiple setting atau TMS relay arus lebih OCR jenis inverse sebagai berikut. T sama dengan 0,14 dibagi I volt per IS pangkat 0,02 dikurangi 1 dikalikan TMS, sehingga TMS sama dengan I volt per IS pangkat 0,02 dibagi 0,14 dikali T, di mana T adalah waktu kerja dari relay arus lebih jenis inverse, TMS yaitu time multiple setting, IS arus setelan relay arus lebih jenis inverse primer, dan I volt merupakan arus gangguan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.